Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya rindu untuk memberikan renungan singkat bagi kita semua dalam menjalani sepanjang hari-hari kehidupan kita, secara khusus dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu hal ini bukan hal yang mudah, karena banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang menjadi dampak dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus senantiasa menjaga atmosfer iman kita tetap berpengharapan di dalam Kristus. Nah, hari-hari ini mungkin kita dapat sebut sebagai salah satu bentuk pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di zaman dahulu juga, pada awal kekristenan juga banyak terjadi pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang percaya. Bahkan juga para rasul pun mengalami pencobaan, dan bahkan bukan saja secara verbal, tapi juga pencobaan, penganiayaan secara fisik yang mereka alami. Nah, bagaimana kita tetap bertahan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita? Sebab pencobaan tentunya bukan terjadi hanya di masa-masa sekarang, tetapi terjadi di masa lalu dan juga akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana kita dapat melewati setiap pencobaan dan ujian-ujian hidup, ujian-ujian iman yang akan kita lalui? Apakah kita akan dapat melaluinya, atau kita lulus, atau kita gagal dalam menjalani? Nah, kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di situ firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Ayat ini mungkin kalau kita melihat sedikit kontradiksi dengan keadaan kita. Mengapa? Karena di sini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia. Tentu kita tahu tidak ada namanya pencobaan yang enak, ya. Pasti pencobaan itu membuat seseorang tertekan secara psikologis, dan juga membuat orang secara fisik bisa mengalami penurunan kualitas kesehatan. Tapi di sini firman Tuhan berkata, berbahagialah. Dari kata Yunani makarios, ya, blessed, ya, sebenarnya diberkatilah. Saya lebih senang menerjemahkannya, diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata bahagia di sini dalam konteks bahwa kita harus menganggap setiap pencobaan itu bukan sesuatu yang akan meruntuhkan iman kita, tetapi sesuatu yang dapat menguji dan memurnikan iman kita. Analoginya adalah ketika sebuah perusahaan mobil ingin merilis sebuah produk barunya atau mobil keluaran terbaru mereka, tentu mereka harus menguji terlebih dahulu bagaimana safety-nya, bagaimana kekuatan dari mesinnya, diuji, ya. Bagaimana ketika mobil itu mengalami satu eksiden atau kecelakaan, apakah orang yang ada di dalam mobil itu atau drivernya meninggal dunia atau seperti apa? Nah, semuanya tentu dilakukan bukan untuk membuat mobil ini memiliki kualitas yang rendah. Tentu ujian ini ditujukan supaya mobil yang akan mereka rilis atau perusahaan yang akan merilis sebuah produk mobil baru, tentu mengharapkan bahwa mobil yang mereka rilis ke pasaran adalah sebuah mobil dengan produk kualitas yang baik. Nah, tentunya Tuhan mengharapkan juga dalam setiap pencobaan yang kita alami, ujian-ujian iman, ujian kehidupan yang kita alami, membuat kita semakin kuat, ya, membuat kita semakin teguh dan memurnikan iman kita
Apakah kita masih tetap berpengharapan kepada Allah dalam situasi yang buruk, atau kita memalingkan kepercayaan kita kepada hal-hal yang lain? Ada dua hal yang menjadikan kita dapat sukses atau lulus melewati pencobaan dan ujian-ujian hidup atau ujian iman. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata kepada murid-murid yang sedang tidur pada saat itu. Dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi ada dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Yang kedua adalah berdoa. Nah, berjaga-jaga ini, kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya yaitu keep watching, ya. Bagaimana kita melihat sekeliling kita dengan seksama. Ya. Nah, ketika kita melihat sekeliling kita dengan seksama, artinya kita menjadi orang yang siap siaga. Ya. Kita bersiap dalam segala keadaan yang akan datang. Karena apa? Kita sudah menganalisa, kita melihat situasi dan melihat kira-kira hal-hal apa yang akan terjadi. Tentunya ini membuat kita akan teguh dalam segala hal yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus dalam masa-masa seperti ini. Nah, berjaga-jaga ini penting. Tentu berjaga-jaga dalam konteks kacamata iman kita, ya, bahwa kita siap menanggung segala hal yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ya, bisa dalam bentuk persoalan ekonomi, ya, bisa dalam bentuk hal-hal lain mungkin seperti hubungan dengan sesama, atau hal-hal sulit lain yang terjadi dalam kehidupan pribadi masing-masing. Makanya kita berjaga-jaga. Sebab orang yang berjaga-jaga, dia tidak peduli apapun yang terjadi, apapun yang akan datang. Tetapi satu hal, bahwa dia selalu siap. Nah, ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita harus berdoa dan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, yang kedua adalah tetap berdoa. Tentu berdoa di sini adalah menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan dan juga membangun hubungan. Nah, kita ibaratkan seperti kita berkomunikasi dengan seseorang atau membangun relasi kepada seseorang. Jika kita hanya datang kepada seseorang pada saat kita hanya membutuhkan pertolongannya, tentu orang itu akan merasa bahwa kita hanya memanfaatkan orang itu, ya, melalui hubungan itu. Ketika kita membangun hubungan yang baik, ya, menanyakan kabarnya, selalu memperhatikan bagaimana situasi yang mereka alami, ya, dan saling bertukar informasi tentang masalah keluarga, tentu mereka merasa bahwa kita adalah bagian daripada kehidupan mereka, dan mungkin saja tidak memiliki hubungan darah tetapi merasa seperti saudara. Nah, jadi doa ini bukan saja ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi to build relationship, artinya membangun hubungan dengan Allah. Kita memahami isi hati Allah, dan tentunya Allah juga pasti memahami isi hati kita. Di sini kita membangun sebuah, ya, kalau bahasa orang luar, membangun chemistry-nya, ya, membangun satu keintiman antara Allah dengan kita. Sebab jika kita melihat hubungan yang paling dalam, hubungan yang paling intim daripada hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah hubungan suami istri. Itulah hubungan yang paling personal, hubungan yang paling private. Nah, kita harus membangun hubungan pribadi kita kepada Allah, sehingga terjalinlah komunikasi antara Allah dengan kita. Ketika kita membaca firman-Nya, Allah sedang berkata-kata kepada kita. Dan ketika kita sedang berdoa,
kita sedang berkata-kata kepada Allah. Nah, firman Tuhan berkata di sini, sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya dia sudah bertahan dan melewati segala macam pencobaan dan ujian itu, ia akan menerima kelak, atau ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi jika kita menggunakan dua hal itu, maka kita akan melewati setiap masalah dan tantangan hidup, ya. Bukan hanya saja masalah COVID-19 ini, tetapi tentu masa-masa sulit yang lain lagi yang akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita di masa mendatang. Untuk itu, tetap berjaga-jaga di dalam iman dan tetap berdoa di dalam roh dan kebenaran Allah. Tuhan memberkati kita, tetap semangat, jaga iman, jaga imun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.